Pak, makanan paling enak apa? Bakwan lawit. Bakwan lawit. Pantas ngantri sampai 2 jam ya. Kebahagiaan puncak bagi orang beriman adalah ketika nanti di hari kiamat Allah memperkenankan, mempertemukan dirinya dengan dirimu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Maka Al-Quran mengingatkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kebahagiaan yang paling tinggi bagi orang beriman bukan masuk surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya lemes semua ya. Cuaca hujan, masuk ruangan ber-AC, tambah lapar sepertinya ini. Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa doa yang paling didengar oleh Allah adalah saat ini. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa adalah ketika hujan itu turun. Ditambah lagi kita semuanya dalam keadaan berpuasa, karena salah satu doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa, wa da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka, pada saat itulah doa pasti akan didengarkan dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, kalau di sini kepala apa ketua Pak? Pemimpin wilayah Perum Bulog ya, wilayah Kalimantan Barat, Bapak Dedi Apriyadi beserta seluruh majelis keluarga, para sahabat-sahabat, para teman-teman sekalian dan adik-adik dari panti asuhan Nurul Iman. Ini sehat semuanya nak ya? Puasa semuanya? Puasa ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita hari ini menjadi puasa terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah dalam suasana yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dari mulai tadi beberapa jam yang lalu Allah menurunkan hujan untuk kita semuanya. Jangan pernah khawatir karena hujan itu turun. Sebab ketika hujan itu turun Allah berfirman, wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Dan sungguh Allah telah menurunkan hujan dari langit itu sesuatu yang mendatangkan berkah bagi kalian. Maka ketika hujan itu turun Nabi mengajarkan Allahumma sayyiban nafi'an. Yuk mari kita doa bareng-bareng nak ya, adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini sesuatu yang manfaat untuk kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah yang paling baik itu kapan kami berikan? Rasulullah menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Bersedekah di saat datangnya bulan Ramadan. Maka insya Allah niatan dan rencana kita sore hari ini, sembari kita menunggu datangnya beduk maghrib, insya Allah nanti akan ada bingkisan untuk anak-anak dan adik-adik kita sekalian yang disiapkan oleh
Bapak Dedi Apriyadi, maka nanti kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau, amin. Dan seluruh keluarga besar Perum Bulog Kalimantan Barat. Kemudian di samping itu mudah-mudahan Pak Dedi dipanjangkan usianya, amin. Diberkahi rezekinya, nambah uangnya, nambah jabatannya, nambah apa lagi Pak? Jangan Pak ya. Tidak boleh. Nanti ada yang malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kesempatan yang mulia ini, tentu saya pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak. Dan ini baru pertama kali saya diundang di sini Pak. Padahal saya ini keliling Indonesia loh. Saya ceramah keliling Indonesia dan keliling beberapa negara. Kok bisa-bisanya Bulog nggak ngundang saya gitu loh. Tapi itulah memang rahasia Allah Pak Dedi. Itulah rahasia Allah. Bagi Allah itu tidak ada perkara yang sulit. Bagi Allah semuanya adalah gampang. Tetapi ingat bahwa Nabi Allah Daud pernah berkata, ana urid wa anta turid wa huwa yurid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, Pak Dedi juga punya keinginan, dan Anda semuanya punya keinginan. Tapi ingat, keinginan kita semuanya tergantung kepada keinginan dan kehendak Allah itu sendiri. Mau seperti apapun niatan dan rencana kita, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi jika seandainya kita tidak maksimal dalam merencanakan, tapi Allah menginginkan, dan itu perkara mudah bagi Allah, maka mudah-mudahan keinginan teman-teman, sahabat-sahabat dan para jamaah, seluruh jamaah masjid yang ada di Perum Bulog ini, kita bersama-sama meniatkan bahwa pada saat ini mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, ma ma'nal barakah? Ada orang yang bertanya, apa makna barakah itu sendiri? Kadang kita ketemu orang, mohon doanya, mohon barakahnya. Bahasa kampung kita biasa menggunakan kata berkat. Kata barakah itu mengacu kepada makna ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Barakah itu Pak Dedi, bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara. Pak Dedi diangkat jabatannya oleh Allah. Harapannya nggak ada lain, mudah-mudahan itu berkah. Karena ketika jabatan itu berkah, maka insya Allah jabatan itu menjadi kebaikan bagi sesama. Kalau gajinya bertambah, seharusnya semakin ada kebaikan di dalam gaji yang kita terima. Karena makna barokah itu adalah menetapnya sebuah kebaikan atau bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Nah, berhubung sore hari ini panitia sudah menyiapkan tema, apa ini nih? Buka puasa bersama keluarga besar Perum Bulog Kanwil Kalbar, tebarkan kebahagiaan dengan silaturahim, meraih berkah Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan, man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa seseorang di antara kalian menginginkan Allah luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Silaturahim itu bermakna menyambung kasih sayang. Bukankah Allah menciptakan kita semuanya dengan kasih sayangnya? Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak mungkin kita bisa duduk bersama ini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah. Tapi karena kasih sayang Allah, walaupun hujan, berangkat kita dari rumah, atau malah nggak pulang dari kantor tadi. Iya, nggak pulang dari kantor. Atau yang jauh-jauh seperti adik-adik ini diantarkan ke tempat ini karena Allah masih menyayangi kita. Kalau seandainya Allah tidak menyayangi kita, maka niscaya kita tidak mau duduk bersama, walaupun teman satu kantor. Tapi walaupun kita tidak teman satu kantor, tapi Allah berikan kebaikan di hati kita, kita bisa bertemu. Ada saja alasan bagi kita untuk tidak bertemu. Kenapa? Kalau kasih sayang itu tidak turun di antara kita. Maka ketika kasih sayang Allah turun kepada setiap hamba, dapat kita bayangkan yang bermusuhan bisa jadi berbaikan.
Bisa kita bayangkan seandainya kasih sayang Allah tidak turun saat ini untuk kita, walaupun kita duduk bersama, niscaya kita tidak akan saling bertegur sapa. Bisa dibayangkan kalau kasih sayang Allah tidak turun kepada kita, walaupun kita saling beradu muka, tidak mungkin kita saling bicara. Maka berbahagialah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih Pak Dedi sudah mengundang saya. Mudah-mudahan besok diundang lagi Pak. Ini tiap hari Pak ya? Hah? Bukan Pak? Wah, saya berharapnya tiap hari Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang berbahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya. Halo ibu-ibu, ibu, halo semuanya. Ya, baik. Boleh pilih antara dua. Pilih uang banyak tidak bahagia, atau uangnya sedikit tapi bahagia. Ayo, yang mana? Uang banyak tapi bahagia. Orang Bulog memang pinter semua ya. Saya pikir cuma pinter ngitung beras ini nih. Ayo ibu, pilih hidup banyak harta tapi tidak bahagia, atau sedikit harta tapi bahagia? Apalagi beliau. Yuk pilih dua ini antara satu. Pasti memilih banyak harta tetapi tidak memilih bahagia. Manusia itu, kata Nabi SAW, ini manusianya dulu ya. Ini sifat dasarnya Pak Dedi gitu loh. Ini sifat dasar kita semua, kata Nabi. Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan. Jika seandainya Allah hadiahkan untuk kalian dua lembah yang isinya harta semua. Kota Pontianak ini, dua kota Pontianak dikasih Pak Dedi, apakah cukup? Nggak bakal cukup. Ahlan. Ini mohon izin, ini namanya yang Pak Jenggot Naga. Ini paling banyak jenggotnya. Pak siapa ini? Pak Andre. Seandainya, ini baru seandainya dulu Pak Andre. Baru seandainya dulu. Kita sama-sama jenggotan Pak. Seandainya seluruh Pontianak nih tiba-tiba besok pagi dikasih ke Pak Andre, mau nggak? Mau. Sama isinya. Tambah lagi kuburannya mau. Tambah Mempawah masih mau. Yang lain mau? Wah, serius Pak. Pak Dedi mau juga? Dunia mau. Semuanya akan seperti itu, kata Nabi. Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan. Kalau seandainya Allah hadiahkan untuk mereka dua lembah, dua kota, dua kampung, dua negara yang isinya harta semua, apakah mereka cukup? La. Labtagha thalithan. Niscaya mereka masih meminta lembah ketiga yang isinya harta semua. Itu kata Nabi. Kenapa mereka tidak cukup? Ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan mungkin mampu mencukupi keinginan anak manusia itu kecuali satu, kematian. Maka hari ini kita berpuasa kurang lebih 16 hari, dan insya Allah malam ini malam nuzulul Quran. Al-Quran Allah turunkan pada malam tanggal 17 Ramadan, yang isinya adalah peringatan dan pelajaran untuk kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Membaca Al-Quran baik faham ataupun tidak, makna dan tujuannya dapat pahala. Maka pelajaran bagi kita yang sedang berpuasa, sementara kita dalam keadaan lapar, Allah mengajarkan bagaimana mensyukuri nikmat sekecil apapun. Coba adik-adik, makanan paling enak itu apa? Nak, makanan paling enak apa? Nih yang paling kecil ya. Ya, makanan paling enak apa? Ayam goyeng. Oh, ayam upin ipin ya. Ya. Pak, makanan paling enak apa? Bakwan lawit. Bakwan lawit. Pantas ngantri sampai 2 jam ya. Makanan paling enak itu adalah lapar.
Sebab seenak apapun bakwan lawit, kalau sudah makan 20 biji pasti nggak enak lagi. Tapi seperti apapun makanan itu, ketika lapar, kata Nabi, itulah makanan yang paling enak. Maka Allah mengajarkan dirimu berpuasa. Coba, ketika sudah maghrib, belum maghrib 1 menit, kita deg-degan, dak dik duk. Tiba-tiba masjid di sana udah azan, dan masjid samping rumah belum azan. Apa perasaan kita? Nampak tak pandai azan orang masjid saya ni, padahal di ujung sana udah azan. Ribut kita, padahal itu bedanya 10 detik. Ini menunjukkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Orang yang sedang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan yang puncak. Pertama, farhatun indal iftari. Kebahagiaan pertama ketika dia sedang berbuka puasa. Maka ketika menjelang buka puasa kita semuanya deg-degan. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kelak semuanya akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tanya, Kang Dedi? Boleh? Punya istri? Punya. Yang mana? Itu istri saya. Itu angkat tangan istri. Yang paling cantik ya. Oh, istri saya juga paling cantik noh. Coba boleh saya tanya, cinta sama istri berapa persen? Nampak tak betul nih. Kata kawan agak lain emang nih. Cinta sama istri berapa persen? Berapa persen nih? 60%? Yang jelas tidak 100%. Enggak boleh. Ibu, enggak boleh 100%. Cinta ibu sama Kang Dedi berapa persen? Sedikit ya. Tinggal berapa persen? Ada 20%? Kang Dedi, tinggal berapa persen sama istri? Boleh lah, 25% ke bawah. 25% ke bawah. Kata orang Melayu laki apalah macam ni. Cinta kepada sesama makhluk nggak boleh full, Pak. Nggak boleh full-fullan, Pak. Saya juga sering ingetin sama istri, engkau mencintaiku boleh, tapi jangan full-fullan. Cintamu hanya kepada Allah semata, dan cintamu kepada Nabi dan agamamu ini yang harus full. Sebab kepada sesama manusia punya potensi untuk dikecewakan dan mengecewakan. Hari ini kita paling sayang sama bini, tahu-taunya besok paling benci. Kang Dedi hari ini paling benci sama tetangga, rupanya besok paling sayang sama tetangga. Kenapa? Tidak ada tetangga. Oh, nggak ada tetangga. Karena itulah manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan puncak bagi orang beriman adalah ketika nanti di hari kiamat Allah mempertemukan dirinya dengan dirimu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Maka Al-Quran mengingatkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kebahagiaan yang paling tinggi bagi orang beriman bukan masuk surganya. Masuk surga mah lewat, waktu di dunia doanya pengen masuk surga. Tapi setelah masuk surga, surganya nggak kepikir. Yang dipikirkan cuma satu, bagaimana Allah memperkenankan dirinya bertemu dengan kita. Dan kepada siapa Allah memperkenankan dirinya bertemu? Ya dengan kita-kita yang orang beriman kepada Allah ini semata. Maka oleh karenanya Allah mempersiapkan itu melalui puasa. Sebab orang-orang yang puasa, yang menahan lapar, haus, marah, emosi, benci dan seterusnya, orang-orang ini saja yang kata Nabi, yang Allah perkenankan bertemu dengan dirinya nanti di yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat ada 2 kelompok manusia yang dipanggil oleh Allah. Yang kanan Allah panggil, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang kanan nih. Siapa yang kanan? Yang kanan itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya salat, puasa. Kenapa kata Allah, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah? Makanlah,
minumlah sepuasmu hari ini, kata Allah. Apa yang ada di surga ini aku siapkan untukmu. Enggak perlu khawatir lagi lapar, enggak perlu khawatir lagi haus, enggak perlu khawatir lagi kejar-kejaran takjil. Semuanya aku siapkan untuk kalian, kata Allah, karena kalian semasa hidup bersusah payah menahan lapar, menahan haus demi untuk mencapai ridhaku, kata Allah. Yang sebelah kiri dipanggil, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Kalau kita marah sama orang kan biasanya begini, Kang Dedi. Nah, itu saking marahnya kita pada diam. Ihsya'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Jangan bicara lagi hari ini, kata Allah. Ayat-ayatku sudah turun, perintahku sudah selesai, agama sudah aku datangkan, nabi sudah aku datangkan, orang salih sudah aku datangkan untuk kalian, tapi kalian pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar itu, kata Allah. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian hari ini, semuanya sudah selesai, semuanya sudah berlalu. Yang nikmat surga hanya aku berikan untuk mereka, sementara untuk kalian aku tidak akan berikan apa-apa kecuali kesulitan, kata Allah. Maka sore hari ini terima kasih Kang Dedi sudah mengundang saya bisa bertemu dengan anak-anak dari panti asuhan dan bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sekedar di dunia ini, tetapi kelak pertemuan kita ketika bersama-sama menghadap kepada Allah bersama Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setiap orang pasti merindukan surga. Setiap orang berdoa pasti ujungnya adalah minta masuk surga. Setiap orang merindukan itu biasa. Tetapi yang luar biasa adalah ketika dia dirindukan oleh surga. Kita merindukan surga semuanya, Pak. Bahkan orang tidak beriman sekalipun kepada Allah minta surga, apalagi yang beriman. Itu biasa, kata Nabi. Tapi ada 4 orang yang luar biasa dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu sedang merindukan 4 golongan di antara kalian. Ini buka puasa jam berapa, Bang? Jam berapa? Enggak, takut kelewat, Bang. 17.55. Oh, 17.55 ya. Oh, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Siapa yang sedang dirindukan surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang senang membaca Quran. Mau berangkat kerja, ambil Al-Quran, walaupun hanya sekedar berapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Maaf, suara saya tidak sebagus suaranya Bang Raihan, Pak. Bang Raihan ini juara nasional, Bang Raihan ya. Jangan bandingkan dengan suara saya. Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang senang baca Quran. Ibu-ibu banyak protes, Pak Ustadz, saya belum pandai baca Quran. Gak apa-apa, yang penting mau belajar. Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istri beliau bernama Aisyah tentang orang-orang yang membaca Quran. Apa jawaban Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' falahu ajrani. Ada orang yang senang baca Quran, mahir dia baca Quran, senang dia baca Quran, suaranya bagus, kemudian diamalkan dalam hidup seperti Bang Raihan. Allah jadikan hidupnya itu berkah. Allah jadikan hidupnya tenang. Allah jadikan pikirannya tentram.
Kang Dedi mau berangkat ke tempat kerja masih sempatkan diri baca Quran, di tempat kerja masih buka Quran, sebelum pulang baca Quran. Insya Allah semuanya aman. Walaupun di luaran banyak protes gara-gara beras mahal. Tenang Kang Dedi, karena obatnya sudah dibaca, obatnya sudah diminum, dan itu Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kelak di yaumil kiamah dia yang diajak bicara oleh Allah. Ada orang yang tidak menjaga lisan, ada orang yang tidak menjaga lidah, walaupun perbuatannya baik, apakah dia akan masuk surga? Sahabat bertanya kepada Nabi, apakah dia masuk surga? Ya Nabi, enggak. Kenapa? Dia kan sudah amal soleh, dia salat, dia zikir ya Nabi. Iya, tapi lidahnya tidak dijaga. Maka puasa, salah satu fungsi dari puasa adalah agar kita ini menjaga ucapan. Yang ketiga, orang yang sedang dirindukan surga, mudah-mudahan termasuk Kang Dedi. Wabut amil ji'an, memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ketika ditanya, wahai Syekh Abdul Qadir, adakah amalan yang akan membuat Allah itu tersenyum kepada kita? Adakah sebuah amal perbuatan yang membuat Allah merasa sangat cinta kepada kita? Ada, kata Syekh Abdul Qadir, dan itu adalah amalan yang sangat ringan tapi kalian sulit melakukan. Apakah zikir? Bukan. Apakah berkhalwat kepada Allah? Bukan. Lantas apa Syekh Abdul Qadir? Memberi makan kepada orang fakir miskin. Ketika engkau memberikan makanan kepada orang fakir miskin, arsy Allah pada saat itu bergetar, dan Allah kemudian menatapmu dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Yang keempat, orang yang sedang dirindukan surga adalah wasaim fi syahr Ramadan, orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini semuanya kita sedang dinantikan oleh surga, kita sedang dirindukan oleh surga. Bapak-bapak sedang dirindukan oleh para bidadari-bidadari surga. Ibu-ibu nggak usah protes, kok suami aja yang dapat bidadari? Enggak, insya Allah ibu-ibu walaupun tidak diberikan bidadara, tetapi nikmat surganya melebihi hanya sekedar bidadari. Nah, yang terakhir, karena sebentar lagi kita masuk waktu puasa dan insya Allah nanti kita akan memimpin doa. Apa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim? Ini bagian akhir. Orang yang senang menyantuni anak yatim, Pak, mohon maaf, ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita anak-anak yang tidak seberuntung kita dan tidak seberuntung anak kita. Nabi SAW itu lahir dalam keadaan yatim, dan Nabi kemudian saking cintanya kepada anak yatim, Nabi dijuluki sebagai Abul Aitam, sebagai ayahnya anak-anak yatim. Apa kata Rasulullah SAW? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ini kabar gembiranya untuk Kang Dedi. Aku, kata Rasulullah SAW, kelak di surga dengan orang yang senang menyantuni anak yatim, hakadha wa asara bis sababi wal wusta. Kemudian Rasulullah memberikan isyarah jari telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma, dan kemudian Rasulullah sedikit merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Saking dekatnya Kang Dedi, saking dekatnya istri Kang Dedi dengan Nabi nanti di yaumil kiamah, di surganya Allah. Kenapa bisa dekat? Karena senang menyantuni anak yatim. Enggak banyak sebenarnya ibu, karena saya dengan istri ini lama, istri orang Jawa Barat, saya orang Pontianak, tapi kemudian lamanya di Jawa Barat. Saya panggil Teteh saja ya. Teteh, masuk surga itu gampang Teteh. Teteh bisa cicil dari sekarang. Satu hari 10.000.
Kasih ke siapa? Anak yatim. Kasih makan fakir miskin. Mungkin bagi teteh 10.000 mah tidaklah banyak. 10.000 paling berapalah 10.000 nggak dapat apa-apa Pak. Tapi 10.000 teteh simpen atau teteh berikan per hari, 1 bulan 300.000. Coba Cing, ada yang ngerokok Bapak? Ngerokok 1 hari 35.000. 35.000 kalau sebulan mah 1 juta. 1 juta itu bisa untuk anak yatim, bisa untuk 2 orang. Kita ngerokok cuma untuk sendirian, nggak manfaat. Walaupun saya juga perokok. Tapi kalau diberikan ke mereka, maka kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang senang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini oleh para jamaah Perum Bulog Kalimantan Barat, mudah-mudahan akan menjadi amal solih dan kebaikan kita hingga kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita insya Allah akan saling menyaksikan di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini tanggal 16 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah kita berkumpul bersama di masjid ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita semuanya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pahalanya juga Allah alirkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggalkan kita semuanya. Mari kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa menit lagi kita akan masuk berbuka puasa. Mumpung doa kita masih didengarkan dengan begitu cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulik wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa siyamana fi شهر رمضان المبارك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن ينادى في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى في يوم القيامة اهشعوا فيها ولا تكلمون. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن وارتقى به في أعلى الجنان ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزجل به في النار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika benar itu datangnya dari Allah dan jika salah itu datangnya karena kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.